Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hepatitis dalam masa kehamilan. Baik, telah hadir bersama kita yaitu Dr. Cudrika Maharani SPOG. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dan kandungan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Ini langsung saja ke topik kita hari ini yaitu tentang hepatitis pada masa kehamilan dok ya. Ini menarik sekali topiknya hari ini. Bicara tentang hepatitis nih dok. Sebagian besar masyarakat mungkin udah sering mendengar tentang hepatitis, tapi hepatitis pada umumnya tidak hepatitis pada ibu hamil, dok ya. Nah, mungkin pada hari ini kami akan bertanya-tanya lebih lanjut tentang hepatitis pada ibu hamil atau pada masa kehamilan. Sebenarnya hepatitis itu apa sih, dok? Ya, jadi sebenarnya hepatitis itu adalah penyakit yang menginfeksi sel-sel di hati kita ya Kak ya. Nah, hepatitis itu nggak harus disebabkan oleh virus aja, bisa disebabkan oleh parasit, bisa disebabkan oleh bakteri, konsumsi alkohol, ataupun adanya perlemakan di hati. Nah, khusus untuk hepatitis ini adalah disebabkan oleh infeksi virus ya, yang menyerang nanti sel-sel hati kita. Nah, hepatitis sendiri sebenarnya banyak macamnya. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan lebih menjelaskan tentang hepatitis B dalam kehamilan. Nah, hepatitis B itu sendiri kan disebabkan oleh virus DNA golongan Hepatnaviridae yang biasanya ditemukan secara insidental. Apa maksudnya insidental? Karena virus ini sebenarnya biasanya nggak bergejala. Nah, kalau ibu hamil ketahuan karena kita melakukan screening pada saat kehamilan. Nah, screeningnya, jadi pemerintah melalui Permenkes nomor 52 tahun 2017 itu sedang menggalakkan yang namanya triple eliminasi. Apa itu triple eliminasi? Yaitu penyakit-penyakit yang meningkatkan resiko morbiditas ataupun mortalitas pada ibu dan bayi. Apa aja nih penyakitnya? Yaitu salah satunya ada HIV, hepatitis B, dan sifilis. Nah, kebanyakan sih kasus yang kita terima di rumah sakit ini udah udah di screening dulu di puskesmas Kak. Jadi puskesmas kita di Kota Banda Aceh ini dan sebagian besar Aceh besar itu udah bisa screening 3 penyakit ini. Hepatitis B, virus HIV, dan sifilis. Nah, jadi insidental dan biasanya tidak bergejala. Nah, jadi ibu-ibu nggak ada keluhan, tiba-tiba datang, kita cek darah, ya ketemu nih ada hepatitis B. Gitu. Ya, baik dok. Jadi kenapa bisa terjadi hepatitis pada masa kehamilan dok? Jadi faktor apa saja yang bisa menjadi pencetus sehingga timbulnya hepatitis? Nah, hepatitis B ini biasanya dicetuskan dari pertemuan cairan ya, itu baik misalnya dari cairan vagina, cairan sperma, kemudian misalnya melalui air ketuban kalau dari ibu ke anak, kemudian dari suntikan. Nah, jadi orang yang menggunakan narkoba juga meningkatkan resiko dari hepatitis B ini, termasuk hepatitis C juga ya. Nah, kalau untuk dari ibu ke bayi sendiri, yaitu transmisinya bisa melalui 3 hal. Jadi selama kehamilan, selama proses persalinan, dan setelah melahirkan. Selama kehamilan gimana? Jadi kalau ibunya tadi terinfeksi hepatitis B, walaupun itu tidak bergejala, jadi menginfeksi melalui si plasentanya. Jadi virus itu masuk ke plasenta, kemudian menginfeksi bayi. Kalau selama proses persalinan gimana? Jadi pada saat terjadinya kontraksi uterus atau tiba-tiba ketuban pecah yang berarti ada cairan vagina di situ, itu dapat menginfeksi bayi selama proses persalinan. Nah, kalau dari habis melahirkan dari mana? Melalui si menyusui, tapi bukan air susu ibu yang berpengaruh, tapi ketika puting ibu lecet itu kan jadi berdarah nih, terus si bayinya ngisap nih, ngisap yang puting yang lecet itu yang menyebabkan hepatitis B-nya, bukan ASI-nya yang mengandung hepatitis gitu. Nah, gitu mungkin kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kenapa penting sekali nih kita mengetahui, karena sebenarnya sih hepatitis B itu 90-95% bisa recovery sendiri, tapi yang kita takutkan 1-2% ini yang berkembang nanti ujungnya jadi sirosis hepatis atau kita bilang kanker hati.
mungkin nggak menginfeksi bayinya sekarang, tapi nanti di 20 tahun atau 30 tahun ke depan, atau ketika dia sudah usia tua ya kali, mungkin itu kan meningkatkan resiko. Begitu juga dengan kita nih, kita mungkin nggak bergejala kayak saya bilang tuh kan rata-rata asimptomatik ya, mungkin gejala awal kita cuman kayak mual muntah, nafsu makan berkurang gitu ya, tapi lama-lama nanti jadi sirosis hepatis, kita jadi kuning ya, kemudian pembesaran kelenjar limfa dan sebagainya gitu. Makanya penting sekali pengetahuan tentang ini gitu. Berarti waktunya tidak serta-merta dalam waktu dekat ya dok, berarti membutuhkan prosesnya dalam waktu lama ya? Inkubasinya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu lama ya, 6 hari sampai 6 bulan, rata-rata 30 hari, tapi itu yang memang jelas kalau dia mengakibatkan gejala ya, tapi kalau yang nggak bergejala ini bisa tahunan ya, bisa 10 sampai 20 tahun ke depan. Baik dokter. Jadi gejala yang ditimbulkan oleh ibu hamil sehingga dia bisa didiagnosa bahwa udah terjangkit dengan virus hepatitis B itu gimana dok? Nah kayak saya bilang kalau ibu hamil itu kan rata-rata nggak bergejala ya. Kalau 1-2 gejala mungkin ibunya kuning gitu, kencingnya terasa agak pekat ya seperti teh manis, itu mungkin yang sudah bergejala. Jadi kalau ibu hamil ketahuannya karena screening gitu kan. Nah paling penting adalah ketika ketahuan screening nih, kita tahu ada HbS-Ag-nya positif, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan nih Kak. Apakah pasien ini, ada beberapa pasien tidak perlu terapi, atau terapinya nanti kita tunda setelah proses persalinan, atau yang harus kita terapi langsung pada saat kehamilan ya. Nah itu ada nama pemeriksaannya, itu kita memeriksa nih berapa banyak sih sebenarnya sel virusnya di dalam tubuh si ibunya. Namanya ada pemeriksaan laboratorium juga, diperiksa darah ibunya, tapi kita periksa HbE-Ag dan HbV DNA-nya. Itu yang menentukan seorang ibu perlu diterapi atau tidak. Nah satu lagi, gimana sih kita mengurangi resiko pada bayinya? Ibunya kan misalnya belum tentu dapat terapi karena ada beberapa syarat khusus ketika harus melakukan terapi. Wajib si bayinya divaksin, pemberian vaksin hepatitis dan pemberian imunoglobulin hepatitis dalam 12 jam pertama setelah dia lahir. Nah itu dapat mengurangi resikonya sampai 20% resiko ke bayinya untuk tertular dari si hepatitis tadi. Gitu ya. Baik dokter, jadi kalau resikonya ke bayi, berarti begitu dia lahir, dia langsung divaksin gitu? Ya, divaksin hepatitis dan jadi resiko bagi ibunya sendiri dok? Kalau resiko bagi ibunya ya mungkin kalau dia nggak bergejala ya, tapi tetap harus diperiksa lagi ya setelah melahirkan. Nah selain tadi kita periksa jumlah virus dalam badan ibunya, kita memeriksa fungsi hati juga. Nah bisa jadi mungkin ibunya nggak kuning nih. Biasa kan kalau fungsi hati meningkat kan dulu kalau orang zaman banyak penyakit kuning ya. Nah itu sebenarnya itu hepatitis ya. Nah jadi kita harus memeriksa fungsi hatinya. Kalau peningkatan fungsi hati lebih dari 2 kali normal, kemudian ditambah tadi jumlah replikasi virusnya dari HbV DNA lebih dari 200.000 unit kopi, malah ibunya akan kita terapi Kak. Nah terapinya apa? Pemberian obat-obat antivirus. Yang aman itu dipilih adalah tenofovir. Nah tapi kita akan bekerja sama juga dengan dokter penyakit dalam nih, jadi nggak kita sendiri sebagai dokter objek, jadi bekerja sama dengan dokter penyakit dalamnya. Nah tapi kalau misalnya mungkin replikasi virusnya nggak sampai 200.000, nggak ada kenaikan fungsi hepar, mungkin kita akan tunda dulu nih, kita lihat lagi dalam 3-6 bulan ke depan apa ada peningkatan atau tidak gitu. Ya baik dok, kita sering mendengar hepatitis dok kan. Apakah hepatitis itu bisa disembuhkan secara tuntas atau gimana? Nah, mungkin hepatitis kalau disembuhkan secara tuntas mungkin kita perlu belajar lebih dalam ya, tapi yang pasti dia harus kita evaluasi per 3-6 bulan. Kayaknya untuk sembuh total mungkin ya harus dengan obat-obat antivirus ya. Jadi mungkin kita harus menekan jumlah si replikasi virusnya itu baru akan sembuh ya Kak ya. Sama kayak kita bilang HIV itu apa bisa sembuh secara tuntas, tapi kan sementara ya mungkin nggak tuntas, bukan secara tuntas sama sekali hilang virusnya, tapi gimana caranya kita menekan jumlah si replikasi virusnya supaya pasiennya bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Jadi intinya pokoknya virusnya harus ditekan supaya nggak bikin nanti ke depannya itu kanker hati. Oh ya baik dok. Dari segi makanan nih dok, kalau dari segi makanan kalau seseorang udah dia didiagnosa mengidap penyakit hepatitis, jadi makanan yang harus dihindari atau makanan yang dianjurkan itu
Kira-kira apa ya, Dok? Makanan khusus nggak ada ya, karena kan nggak menyebar dari makanan ya Kak. Beda dengan hepatitis A atau hepatitis B, dia tuh hepatitis E itu dia kan melalui makanan ya, makanan yang terinfeksi virus. Nah kalau hepatitis B kan dia melalui, tadi kayak saya bilang ya, cairan ya, misalnya cairan mani, cairan vagina, kemudian melalui suntikan darah, transfusi. Nah itu ya, jadi nggak ada makanan khusus ya yang untuk menghindari si hepatitis B ini tadi gitu. Yang paling penting adalah, nah yang banyak ditanyain itu gimana sih metode persalinannya nih Kak, yang paling penting. Apakah orang hepatitis B itu harus semuanya disesar gitu? Nah ternyata dari literatur nggak semuanya harus disesar. Jadi kemungkinan untuk terinfeksi virus, baik terinfeksi virus hepatitis B, baik itu melahirkan secara normal ataupun secara operasi, itu tidak jauh berbeda. Nah jadi terserah mau melahirkan normal ataupun vagina. Jadi tetap indikasinya ya, kalau ada indikasi obstetri ya, misalnya mungkin ibunya datang dengan gawat janin nih, denyut jantung janinnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah itu berarti kita harus operasi gitu. Tapi kalau semua keadaannya baik, ibunya cuma karena ketuban pecah, ini anak kedua, kita lihat kondisi janinnya baik-baik aja, tuh boleh dicoba persalinan normal ya. Kecuali replikasi virusnya terlalu banyak tadi kayak saya bilang. Nah standarnya adalah ketika ibu itu ketahuan dia hepatitis, HBsAg positif, itu wajib kita periksakan HbEAg dan HbV-DNA. Nah itu untuk mengetahui tadi si jumlah replikasi virus dan untuk mengetahui apakah pasien ini perlu ditreatment atau tidak, selain pemeriksaan fungsi heparnya tadi. Gitu kan. Baik dokter. Ini yang terakhir dok, bagaimana cara pengobatan atau tata laksana bagi ibu dan bayi? Mungkin kita udah singgung ya tadi, untuk ibunya sendiri tadi kan kita udah periksa nih, kita ada pemberian obat antivirus ya. Obat antivirusnya biasanya akan kita berikan pada trimester ketiga, berarti usia kehamilan di atas 28 minggu. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi tadi, pemeriksaan replikasi virus, pemeriksaan fungsi hepar ya. Nah, untuk bayinya itu untuk ibu ya. Untuk bayinya sendiri sih sebenarnya wajib ya, walau HBsAg positif tanpa dilakukan pemeriksaan HbE ataupun HbV-DNA, bayi itu harus diberikan vaksin hepatitis tadi dan pemberian imunoglobulin untuk mengurangi transmisi tadi dari ibu ke bayi yang kita nggak tahu terjadinya kapan, apakah itu dari sejak di dalam kandungan, apa dalam proses persalinan ataupun pada saat menyusui. Nah ibu-ibu sendiri jangan takut nih kalau misalnya menyusui pada kondisi hepatitis, karena ketika si bayi sudah diberikan vaksin hepatitis dan imunoglobulin, itu resiko transmisi itu sangat rendah ya, tadi mungkin kurang dari 20%, dan hanya akan terjadi kalau puting payudaranya lecet. Jadi kalau puting payudara ibu nggak lecet, perlekatannya bagus gitu, dan ASI-nya juga bagus, ya nggak ada masalah, silahkan menyusui gitu kan. Dan tetap nanti anaknya dicek lagi ya, dan lanjutkan pemberian vaksin hepatitisnya, kan vaksin hepatitis nggak dikasih sekali ya, jadi 0, 1, 6 bulan dan lanjut. Berarti intinya harus dievaluasi keduanya ya dok? Iya. Ibu-ibunya nanti juga setelah melahirkan dievaluasi lagi nih dalam 3-6 bulan ke depan. Gitu. Baik dok. Jadi ini mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin ada kesimpulan atau saran dari dokter untuk para ibu-ibu yang sedang hamil di rumah? Ya, jadi ibu-ibu berhubung nih, ternyata kita tahu bahwa kurang lebih ada 5 juta kehamilan setiap tahunnya, di mana 110.500-nya itu ada kemungkinan untuk terinfeksi hepatitis B. Jadi disarankan sekali untuk ibu-ibu yang sedang hamil ini melakukan screening tadi saya bilang terhadap triple eliminasi tadi, yang dimana salah satunya adalah hepatitis B. Nah semakin cepat ibu tahu, maka tata laksananya akan semakin baik. Dengan kita tahu hepatitis B, maka kita akan dapat mengurangi juga transmisi dari ke ibu ke bayi dengan pemberian vaksin dan imunoglobulin kepada bayi. Nah dan penyakit hepatitis ini bukan penyakit yang menakutkan ya, dengan terapi yang baik insya Allah pasti akan sembuh. Dan jangan takut untuk menyusui bayinya, karena insya Allah di dalam ASI itu tidak ada virus hepatitis B-nya ya. Mungkin itu ya Kak dari saya. Baik dokter. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang hepatitis dalam masa kehamilan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita terhindar dari segala penyakit. Amin. Baik dokter, terima kasih atas waktunya telah hadir bersama kita hari ini, dan terima kasih juga kepada sahabat edukasi yang telah mengikuti program Tanya Kesehatan pada hari ini. Akhir kata, kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan Dr. Curika pamit undur.
Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda dan dengan topik yang berbeda pula. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.